Menutup diskusi kita mengenai strategi pengelolaan utang, kita harus selalu jeli melihat kondisi pasar. Salah satunya dengan melihat BI rate untuk menangkap peluang refinancing. Per Juli 2025, BI rate berada di angka 5,25%. Angka ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk atau clue dari negara bahwa biaya dana sedang dalam tren menurun. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan refinancing atau membiayai kembali utang lama dengan utang baru yang bunganya lebih murah. Syaratnya, kita harus memastikan bahwa selisih bunga atau spread-nya menguntungkan dan profil risiko perusahaan kita tetap cocok di mata kreditur. Dengan memanfaatkan momentum penurunan suku bunga seperti ini, kita bisa menekan biaya bunga secara signifikan dan meningkatkan margin keuntungan bersih perusahaan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan kita mengenai klasifikasi dan pengelolaan utang, mari kita garis bawahi 4 poin krusial yang menjadi kunci stabilitas keuangan kita. Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Sebagai inti dari seluruh pembahasan kita, mari kita resapi kesimpulan pertama, bahwa utang bukan sekadar soal tanggal. Berdasarkan amandemen PSAK 1, perbedaan mendasar antara hutang jangka pendek dan panjang tidak hanya terletak pada kapan ia jatuh tempo. Poin yang jauh lebih penting adalah adanya hak untuk menunda penyelesaian serta kedisiplinan kita dalam menjaga kovenan. Kita harus ingat bahwa kesalahan dalam mengklasifikasikan utang bukan hanya masalah administrasi, tetapi dapat langsung menurunkan current ratio kita dan memicu kegelisahan di pihak kreditur maupun investor. Klasifikasi yang tepat adalah cermin dari pengendalian internal yang sehat. Kesimpulan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memahami konteks suku bunga dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Per tanggal 16 Juli 2025, kita mencatat bahwa BI rate terkini berada di level 5,25%. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan variabel penentu yang sangat penting bagi biaya utang dan keputusan refinancing perusahaan kita ke depan. Dengan memantau pergerakan suku bunga acuan dari Bank Indonesia secara rutin, kita dapat menentukan momentum yang paling tepat untuk menegosiasikan ulang beban bunga atau mencari sumber pendanaan baru yang lebih efisien. Sinkronisasi antara strategi internal dengan kondisi ekonomi makro inilah yang akan menjaga daya saing finansial kita. Sebagai pelengkap dari teori dan strategi yang telah kita bahas, mari kita lihat kesimpulan ketiga. Bukti nyata pasar melalui instrumen ORI 025. Pada Februari 2024, instrumen ini berhasil menyerap dana sebesar 23,92 triliun rupiah. Angka penyerapan yang sangat besar ini membawa pesan penting bagi kita. Pasar saat ini memiliki porsi tenor pendek yang lebih dominan. Fenomena ini menunjukkan adanya preferensi risiko yang lebih konservatif di tengah dinamika suku bunga yang fluktuatif. Bagi perusahaan kita, data ini adalah pengingat bahwa dalam mengelola struktur hutang, kita harus selalu menyelaraskan strategi internal dengan sentimen dan selera pasar yang sedang berkembang agar setiap aksi korporasi yang kita lakukan dapat diterima dengan baik oleh investor. Melanjutkan pembahasan mengenai bukti nyata di pasar, penyerapan ORI 025 yang mencapai 23,92 triliun rupiah memberikan kita beberapa insight strategis. Pertama, terlihat jelas bahwa investor cenderung memilih tenor pendek di tengah ketidakpastian suku bunga saat ini. Hal ini mencerminkan preferensi likuiditas yang tinggi dalam kondisi pasar yang volatil. Pasar sedang menerapkan strategi wait and see sebelum mereka berani mengunci dana dalam jangka panjang. Bagi kita sebagai pengelola keuangan perusahaan, fenomena ini adalah refleksi nyata dari ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter ke depan yang harus kita antisipasi dalam setiap langkah pendanaan kita. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian diskusi kita, mari kita simpulkan 4 strategi terbaik atau best practice dalam pengelolaan utang perusahaan.
Pertama adalah matching, di mana kita wajib mencocokkan tenor utang dengan umur aset yang dibiayai. Kedua, fokus pada likuiditas dengan memastikan pengelolaan arus kas yang sehat, setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Ketiga, disiplin terhadap kovenan. Patuhi setiap janji finansial dalam kontrak pinjaman untuk menghindari risiko gagal bayar teknis. Dan terakhir adalah strategi refinancing, yaitu merencanakan pembiayaan kembali jauh-jauh hari saat jendela pasar sedang kondusif dan suku bunga menguntungkan. Dengan menjalankan keempat pilar ini secara konsisten, kita tidak hanya sekadar mengelola utang, tetapi kita sedang mengamankan pertumbuhan jangka panjang perusahaan kita secara berkelanjutan.